Makanya dalam peringatan Muharram ini banyak di mana-mana ada santunan yatim piatu, ada hitanan masal, ya, membantu orang-orang yang malang nasibnya. Karena apa? Karena dalam sejarah Nabi Muhammad dibantu oleh makhluk yang kecil. Karena lamun teu aya hijrah, Islam cantang tuh bisa datang ke Indonesia. Buktina ketika Nabi di Mekah memang hijrah kurang lebih 13 tahun, kurang saeutik. Umat Islam teh ladang dakwah 13 tahun teu nepi ka 70 jelema. Cek riwayat mah 59 Kitu jeung Umar bin Khattab. Kitu cek Munawwar Khalil dina buku Kelengkapan Sejarah Islam jeung cek Husain Haikal menteu salaman dina kitab Hayatul Muhammad. Karena Nabi terus-terus diganggu, diserang, diteror, dibantai. Sabada tugas dakwah Nabi susulumputan terus ditemrakeun. Tati harita Nabi dikejar-kejar, diudag-udag, diteror, dibantai, diancam. Karena ayana Nabi teh mawa ajaran matak ngaganggu karena stabilitas Mekah. Mun basa di urang mah mengganggu stabilitas nasional Mekah. Rek ngarebut kepemimpinan Abu Jahal, karena Abu Jahal ngakukeun sebagai pimpinan Mekah. Numawi Nabi merasa teu aman jeung teu nyaman aya di Mekah. Beberapa kali Nabi gaduh niat kanggo hijrah. Pertama ke Habasyah. Catetnya. Asul apa euy? Eta pelajaran agama teh. Ngan ku si jurig. Kalau bateng diajarkan pelajaran dia tematang jadi radikal. Sanu ngomong gitu nu gelo. Deueuhan tah. Udah apal. Hijrah yang pertama niat Nabi ke Habasyah. Dilaksanakan ku Kangjeng Nabi tapi Nabi teu berangkat. Memerintahkan para sahabat. Mana Habasyah teh? Ethiopia. Afrika ya namanya, naon? Afrika. Kenapa Nabi menyuruh memberangkatkan ada niatan untuk hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah? Karena di sana ada seorang raja masuk Islam, yaitu Raja Najasyi. Jadi tujuan Nabi hijrah pertama ke Habasyah, sedikit banyak harapan Nabi agar supaya yang didatangi oleh para sahabat di Habasyah, khususnya Raja Najasyi, bisa dijadikan tempat perlindungan. Dan beliau melindungi para sahabat yang datang dari Mekah. Ibu-ibu, bapak-bapak berangkat mengarungi lautan tanah yang tandus paron, yang suhu udaranya membakar kulit muka. Bukan sekilo, 2 kilo, ribuan kilo itu. Kemudian turun ke Lautan Merah, itu mengarungi lautan dengan alat transportasi yang terkatung-katung, memakai perahu yang dikendalikan oleh udara ulah angin. Seperti 100 tahun yang lalu orang-orang tua kita di Indonesia menunaikan ibadah haji itu tidak pakai pesawat, tidak pakai kapal, tapi memakai kapal perahu ke Habasyah, ke Afrika. Diduga orang Habasyah menerima kedatangan para sahabat. Ternyata ketika datang ke sana dianggap sebagai bagong. Bagong teh? Bagong dikejar-kejar, udag-udag, dibantai. Bahkan di jalan ada yang miskram, ada yang melahirkan juga. Datang ke Mekah pulang. Kemudian Nabi rencana hijrah lagi ke Thaif. Mana? Thaif itu dari kota Mekah kira-kira 300 km. Sekarang
ketika mau ke Thaif ada pintu gerbang dari Makkah ke pintu gerbang Thaif ada Masjid Raya Ibnu Abbas. Di Thaif daerah pegunungan, dataran tinggi, udaranya sejuk, makanya banyak pila-pila para emir, ada kebun 1.000.000 hektar. Di sana ada pohon apel semangka, jeruk yang disebut pakiyah dan tufah, apalagi anggur dari dulu juga. Bahkan ada kolam yang besar itu bisa menyuling air dari lautan, bisa ditawarkan. Menanam ikan gurame di sana gede ikan gurame. Menanam nila gib, nila arwana. Makanya catering di Mekah ketika orang-orang yang melaksanakan umroh ada bakar gurame, ada bakar nila, ada bakar lauk patin, ikan patin, dan bakar ikan-ikan yang lain itu. Itu salah satunya dari Thaif. Seperti halnya nanti kalian kalau ada nasib untuk berangkat ke Mekah, ada kota Jeddah. Di Jeddah ada kolam yang besar, lebih daripada situ bunderan itu. Airnya air tawar, di sana banyak ikan-ikan gitu. Nah, kalau sekarang jalan ke Thaif itu melalui Al-Hudaybiyah, melalui Ja'ronah atau Ji'ronah, itu satu jalur, jalan Khotmik. Kalau sekarang, kalau dulu jalan yang ditempuh dan digunakan oleh Nabi itu istilah di kita jalan tarahal. Apa? Non tarahal teh? Tarahal kayak. Jalan-jalannya banyak batu-batu yang besar. Bulat, belit, belot, pungkak, pengkol, bungkak, bengkok. Naik kaluhur, beuki nanjak, naik kaditu, beuki netak, beuki mendaki. Geus naik kaluhur, nurugtug, nyangeurepan jalan mudun nurugtug, hampir dijongklok, maju keuna, mundur keuna. Itu jalan yang ditempuh oleh Nabi ke Thaif. Nya jalan marata loba nu renjul, cucuk duri jeung beling nu katijak. Naik ka tonggoh turun kana lengkob kalajengking rek nyeureud, naik ka pasir turun kana jungkrang orewelang salah ngaprek nyapluk. Gitu jalan yang ditempuh oleh Nabi ke Thaif. Kenapa Nabi rencana hijrah ke Thaif? Yang kedua, karena di sana ada suku Bani Saqifah. Apa? Masyarakatnya kata sejarah itu masyarakat yang santun, yang adab, yang bermoral, yang berakhlak. Tentunya harapan Nabi ke sana mereka menerima kedatangan Nabi dan sahabat dan juga menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada berita bahwa Nabi akan datang itu. Orang-orang Thaif di luar dugaan memerintahkan anak-anak berandalan, anak-anak baragajul. Naon? Baragajul. Disenjatai oleh potongan-potongan besi dan batu sambil teler dan mabok. Ketika Nabi datang disambut oleh lemparan batu itu. Dipaleng-pengan Nabi teh. Malah Nabi sibuk nakisan batu. Nu ngajebrod kana pipina, nu ngajebrod kana pangamuna, nu ngajebrod kana tarang nepi ka soeh ngagebay, cucur darah. Ada yang datang batu tersebut kepada giginya sampai rontok dua gigi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nabi berdarah itu, dikejar-kejar itu. Siti Khadijah sebagai istri tercinta di rumahnya itu ada kontak batin. Ini ada apa? Tidak enak perasaan itu. Barangkali suaminya ada yang nyiksa, ternyata benar. Nepi ka sosolontodan Nabi teh. Pinuh ku darah sampai anak bocok. Raraya pinuh ku darah jika sapi nu anyar dipencit. Bahkan Allah menawarkan kepada Nabi untuk memerangi mereka yang membantai Nabi itu. Ditawarkan mau gunung diangkat ke atas kemudian
ke bawah kan, dihancurkan. Tapi oleh Nabi ditolak. Padahal Nabi yang lain mah itu tidak menolak, hancurkan saja. Seperti Nabi Nuh menghancurkan orang-orang yang membantai Nabi Nuh dan membangkang beliau. Tapi Nabi Muhammad itu ada doa di hari kemudian, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun itu. Kemudian setelah datang ke Mekah itu, ternyata dugaan kuat Siti Khadijah. Tidak enak perasaan hatinya itu. Betul Nabi Muhammad ada yang nyiksa itu, penuh dengan darah itu. Mau masuk ke rumah istirahat dan mau diobati oleh Siti Khadijah katanya. Itu dimasukkan lagi Nabi ke Kam Lembah Si'im selama 3 bulan. Lembah Si'im deh, jungkrang, terus dibenteng. Nabi Muhammad itu tidak boleh ada hubungan komunikasi dengan dunia luar. Tidak boleh ada hubungan komunikasi dengan keluarga, dengan para sahabat. Warung-warung ditutup, pasar diboikot, ekonomi diembargo agar Nabi kelaparan itu. Tapi Nabi tidak lapar karena biasa Nabi suka melaksanakan puasa sunat. Di samping ada puasa yang difardukan di hari kemudian, ada puasa Ayyamul Bid, betul? Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Asyura akhirnya ya. Ada puasa bulan Dzulhijjah. Ada puasa 6 hari setelah hari raya Idul Fitri. Nabi tidak kelaparan itu. Akhirnya selama 3 bulan Nabi mendekam di tahanan Kam Lembah Si'im. Bisa lolos gitu, datang ke rumah Siti Khadijah. Ternyata Siti Khadijah sedang sakit yang semakin memburuk itu. Tidak lama setelah Nabi keluar di Kam Lembah Si'im, Khadijah istri tercinta meninggalkan Nabi untuk selama-lamanya itu. Makanya wafatnya Siti Khadijah itu sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. 2 minggu kemudian disusul oleh meninggalnya paman tercinta Abi Thalib gitu ya. Siapa? Abi Thalib itu. Nah setelah itu karena Nabi sebagai ujung tombak perjuangan Nabi, sebagai tulang punggung perjuangan Rasul, Khadijah dan Abi Thalib, kafir Mekah merasa tidak ada orang yang menghalangi untuk membunuh Nabi. Makanya Abu Jahal setelah itu mengadakan rapat di satu gedung yang disebut Darun Nadwah. Maka Darun Nadwah itu gedung yang dipakai rapat untuk rencana berbuat jahat dan makar, rencana untuk membantai, membunuh, mengusir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tapi namanya Darun Nadwah itu enak kedengarannya, Darun. Tapi tidak boleh dijadikan pondok pesantren. Pesantren Darun Nadwah tidak boleh itu. Kenapa? Karena itu tempat berbuat makar kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rapat ini ya teh, gegedean musyrikin Mekah, nangon dirapatkan teh, secepatnya Muhammad harus dibunuh. Cing, Abu Jahal teh, mana kumaha rencana Muhammad? Ku abdi di baruang sana lah, diberi cai segelas make racun. Tulis dari mana beradinya? Kurang lalapkeun di Kangkalungan ku batu gede karena lautan gitu. Dari mana di tengah kumaha rencana Muhammad supaya cepat mati? Abdi boga sumur mati, urang lalapkeun ka handap bari jero terus diurugutan. Dari mana tah? Rek didohok ku pedang ieu anu seukeut. Itu seluruh saran dikumpulkan oleh Abu Jahal, semuanya yang hadir itu dengan berbagai cara dan cara yang berbeda. Mereka akan membunuh Rasulullah yang direkam oleh Allah rencana tersebut dalam surat Al-Anfal ayat berapa? Ayat 50 ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru
liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Itu rekaman Allah terhadap rencana jahat musyrikin Mekah yang dilaksanakan di Darun Nadwah. Akhirnya Nabi sadar bahwa beliau akan ada yang membunuh. Nah, dari mulai itulah Nabi rencana secepatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa orang yang paling dihubungi pertama kali? 2 orang. Nah, dalam sejarah. Hiji Abu Bakar. Kedua Ali bin Abi Thalib. Bari Rasul diharudung. Rencana berangkat hijrah ke Madinah. Abu Bakar menyambut baik dan memberikan kendaraan untuk berangkat dari Mekah ke Madinah, yaitu unta yang besar dan sehat yang disebut binatang unta Al-Qaswa. Al-Qaswa. Yang kedua yang dihubungi pertama kali Ali bin Abi Thalib. Itu yang di hari kemudian kedua orang tersebut, Abu Bakar jadi mertua Rasulullah, Ali bin Abi Thalib jadi menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Abu Bakar dipersilakan unta Qaswa tersebut diberikan kepada Nabi. Ali bin Abi Thalib ditugaskan untuk tidur di kasur Nabi, bahkan memakai selimut yang biasa dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu. Untuk apa di rumah Nabi? Untuk mengkelabui kafir yang akan membunuh Nabi. Mereka akan menduga Nabi yang lagi tidur itu, padahal Nabi turun. Nabi mah turun itu malam-malam dibawa oleh Jibril. Sayyidina Ali geus nyangkere tah make simbut Nabi di kamar. Kafir-kafir Mekah sudah mengepung rumah Nabi, yang di depan, yang di belakang, yang di samping, yang di dekat pintu, yang dekat jendela, pintu dapur, jendela dekat dapur, semuanya membawa pedang terhunus. Jadi kararieu jika naon teh naon anu pada teroris teh naon Brimob rek naon Brimob lamun rek ngepung para penjahatnya di satu rumah apa tiap juru kieu lamun nolol kali dikit rek kitu rencana mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Jibril diajak, ayo Muhammad, diambil segenggam pasir sakepel kesik. Kata Jibril harus dilemparkan kepada orang-orang yang sudah mengepung di samping rumah Rasulullah. Bari macakeun surat Yasin salah pada ayat yang pertama yang ditulis oleh para ahli tafsir, kalau tidak salah dalam kitab Durrul Mansur dan kitab-kitab tafsir yang lain. Yasin, tamasananya wal Qur'anil Hakim innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira abauhum fahum tan gofilu terus kayak bau terus tepik 9a. Mereka itu tidur semuanya seperti mati itu ketika dilempari, ditaburi segenggam pasir. Itu perintah dari Jibril sambil membaca 9 ayat yang pertama surat Yasin. Salah dia jika paeh bedog dah hartin. Kemudian Nabi dituntun oleh malaikat Jibril. Melihat orang yang akan membantai membunuh, Nabi menangis. Nangis Nabi. Bril karunya teuing eta jelema nu rek ngabunuh rek ngabante moal lila teuing paehna cenah itu. Sawa Jibril, apaan Rasul bade ngabante gamparan. Heuda encan karek rencana. Kemudian Nabi itu dibawa oleh Jibril, Abu Bakar sudah menunggu di jalan.
Menuju kemana? Ke Jabal Sur, kira-kira 7 kilometer dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Memakai jalan yang tidak biasa dipakai oleh manusia pada umumnya. Itu untuk mengkelebaui kafir-kafir Mekah agar mereka tidak mengikutinya. Tunu-tunu kita itu. Ari geus kitu teh, lila wae harudang deui we tah. Anu kafir ngabunuh teh tetulus moderna. Masuk ke dalam rumah, mana Muhammad? Mana Muhammad? Cenah goblok. Si orang Ali. Mana Muhammad dibuka? Iya di puncit, rek dibunuh. Ari buka disebut ternyata Ali. Mana Ali Muhammad? Teu nyaho. Mana Muhammad? Teu nyaho. Mana Muhammad? Teu nyaho goblok. Kira-kira gitu. Nepi kada Ali bin Abi Thalib ditalapungan euy. Ditalapungan nabi eta Ali bin Abi Thalib ku si kafir goblok keluar. Heuh atuh da mengalah jelema loba ratusan rek ngalawan kumaha atuh euy. Teu wani ngalawan padahal Ali bin Abi Thalib lain jelema lumayan, lain kaleng-kaleng euy. Jelema tiluan eta dijiwiran dialung-alungkeun ku Ali mah. Tah digituan. La fata illa Ali. Da ieu mah loba tuh ratusan teh talapungan saja Ali mah asarita. Tapi ketika dibangunkan Ali lagi berselimut pakai selimut Rasulullah itu sudah terhunus pedang yang akan dipakai untuk menyembelih Ali. Ali bin Abi Thalib katanya pada saat itu saat-saat yang paling aman. Naon? Saat-saat yang paling tidak ada selama hidup, hanya waktu itu. Kata Ali, dirinya dekat sekali dengan Allah Subhanahu. Kalau orang itu lebih mesra dan dekat hubungannya dengan Allah, pada saat itulah akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang tidak diiringi oleh kemusyrikan. Apa kemusyrikan itu? Meminta tolong kepada selain Allah. Ini tidak ada yang diandalkan dan diminta tolong hanya Allah Subhanahu. Pada saat itulah terasa aman dan nikmat, lebih mesra dan lebih lengket hubungan Ali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam Al-Qur'an disebut falahumul amnu pada saat itu. Ternyata instingnya tajam. Kafir Makkah itu, ke sini Muhammad, itu larinya ke sini. Itu seperti hidung anjing. Udah tuh teka palang nu gelo banyak. Jika anjing we euy. Apaan anjing hidungnya tajam euy, di mana beurit teh ka dia apa? Tas eta teh balad Abu Jahal. Apa lu tak ka dia sehingga jalan yang dipakai oleh Nabi datang ke Jabal Sur itu tahu itu. Akhirnya sampai ke Jabal Sur. Bahkan tahu Abu Bakar itu merasa khawatir dan sangat takut karena dekat itu gitu. Kalau melihat mereka membawa pedang terhunus ke bawah, kaki mereka akan kelihatan oleh musuh yang akan membunuh Rasulullah SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu langsung dan spontan menyelamatkan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Kenapa selamat mereka pulang lagi tidak jadi membantai karena tidak percaya di Jabal Sur itu ada orang. Kenapa tidak percaya? Karena ada burung merapati yang lagi bertelur. Iya manuk japati itu, endogna bara rucat di lawang gua teh. Mana mungkin ada orang karena japati moal ngenog mudah jelema mah. Kadua langsung Allah menyuruh malaikat memerintahkan laba-laba apa? Lamat lancanya lamat. Itu pintu gua yang didiam oleh Nabi, yang didiam oleh Nabi itu tiba-tiba banyak selamat lancar. Akhirnya yang akan membunuh Nabi pulang lagi karena tidak percaya ada Nabi dan Abu Bakar. Akhirnya Nabi selamat dari pembantaian musyrikin Mekah. Itu kenapa Allah merekayasa menyuruh burung merapati bertelur, menyuruh laba-laba untuk menghalangi pintu masuk ke gua tersebut. Itu yang disebut dalam Al-Qur'an
mereka wayamkuruna, tapi wayamkurullah, Allah membalas tipu daya mereka, rencana jahat dan makar mereka, membalasnya dengan hal yang sangat sederhana. Apa arti burung merpati itu? Betul, bukan makhluk yang raksasa. Naon arti lancah lamat lancah, itu barang yang sangat rapuh, tapi mereka terkelabui subha. Jadi Allah malah mereka balas lain kuno gede kuno letik weh. Model Ibrahim alaihissalam dibakar ku Raja Nabi Ibrahim tidak ada perlawanan karena merasa lemah. Diserahkan saja segalanya, balas saja kepada Allah. Kita pun ada kata ada yang membantai, serahkan saja kalau lemah, tidak usah melawan kalau tidak kuat, serahkan kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim membaca doa hasbunallah ni'mal maula, langsung spontan api yang membakar menyala-nyala terasa dingin subha. Dan Raja Nomrod usia 400 tahun tidak pernah sakit sedetik pun, itu langsung mati, diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan dengan apa cara Allah memerangi Raja Nomrod? Itu telinga Nomrod dimasuki naon teh rametuk naon rametuk euy. Diasupan rametuk nu panglemetna insuna lain anakna. Ari bapana mah rametuk jeung nu gede, ieu mah insuna sia. Karena jejebirna si goblok mah. Kerapek modar we jaga di lebong tetel we. Jadi Gusti Allah mah merangan ka jelema teu kudu ku senjata pemusnah kimia, teu kudu make rudal anu raksasa. Kurang betuk we matakna Quran baca sianya innallaha la yastahi ay yadriba masalam ma ba'u. Allah teh isina ngadamel perumpamaan ku barang nu leutik. Buktina Raja Namrud yang gagah perkasa itu mati seketika diperangi oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena Ibrahim itu bukan berjuang untuk kepentingan pribadi, tapi untuk lillahi rabbil intansurullah. Yan lamun ajeun siap ngabela agama Allah, Allah nu bakal ngabela. Katanya. Demikian juga Nabi ketika hijrah ke Madinah. Jadi harus diambil kesimpulan ya, Nabi Muhammad bisa lolos dari kejaran musuh itu karena dibantu oleh makhluk yang kecil, oleh makhluk yang kecil, yaitu manuk japat lamat lan. Palingannya di Al-Quran ya surat Lansah, surat Al-Ankabut bener. Al-Ankabut itu subhanallah. Makanya dalam peringatan Muharram ini banyak di mana-mana ada santunan yatim piatu, ada hitanan masal ya. Membantu orang-orang yang malang nasibnya. Karena apa? Karena dalam sejarah Nabi Muhammad dibantu oleh makhluk yang kecil. Makanya orang-orang yang mampu untuk memperingati hijratul Rasul itu banyak di kita, ada hitanan masa, santunan yatim piatu, pasar murah, bajar dan sumbangan-sumbangan yang lain. Itu untuk mengenang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Makanya kita kalau jadi orang yang mampu harus dekat dengan orang yang innama turzakun wa tunsuruna bidu'afaikum. Kalian akan dibantu oleh Allah, kalian akan diberi rezeki oleh Allah kalau membela orang-orang yang lemah di antara kalian. Karena ada timbal balik pembelasan dari mereka yang kecil. Doa itu paling penting, tidak terhalang doa orang yang kecil, terutama yatim piatu, antara dirinya dengan Allah Subhanahu. Maksudnya akan cepat diperkenankan dan dikabul oleh Allah Subhanahu. Kemudian Nabi setelah 3 hari dari Jabal Sur melanjutkan perjalanan kemana? Ke Yasrib, memakai jalan yang tidak biasa jalan dipakai oleh umumnya manusia. Tapi ada si Surokohnya, Surokoh terus mengejar-ngejar Nabi Muhammad.
bahkan sampai tersungkur dalam sejarah. Terus kemudian sampai kira-kira Nabi cek riwayatna 17 din, cek saware 22 hari, cek saware sebulan kurang. Kemana? Ke Yasrib. Di Yasrib ditunggu-tunggu akan ada kedatangan Nabi akhir zaman dari Mekah itu. Sampai pada hari H-nya naik ke loteng itu, mengintai, melihat apa sudah datang rombongan Nabi Muhammad itu. Akhirnya sudah datang. Mereka dalam satu riwayat, ini riwayat ihtilafkan, disambut oleh Tola al-Badru alain. Jadi ada yang nganggap doib, ada yang menganggap benar itu adanya, ada yang menganggap maudu, kan? Tapi tertulis dalam setiap kitab ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah disambut oleh sahabat Ansor dengan dufuf, dufuf itu marawis, dengan bacaan Tola al-Badru alaina. Tapi ini digunakan, dipakai. Kenapa? Karena bukan ibadah ini. Bukan ibadah, tapi sejarah, bukan ibadah mahdoh gitu. Jadi diambil orang yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad hanya 2 kali disambut oleh sahabat. Satu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah oleh sahabat Ansor, Kutola al-Badru. Kedua disambut Nabi Muhammad setelah pulang dari perang Badar, meraih dan menggondol kemenangan, mampu menumbangkan populasi jumlah musuh yang sangat besar, 1.300 orang yang dipimpin oleh Abu Jahal, sedangkan Nabi hanya memimpin 313 orang. Tapi Nabi mampu menghalau mereka, menghancurkan mereka. Makanya pulang dari perang Badar disambut oleh Tola al-Badru. Nah, pertama kali Nabi datang ke Yasrib itu ke Kuba. Wah, sejarah emang. Kemana? Ke Kuba. Selama di Kuba kalau tidak salah 15 hari. Karena Nabi mengendarai unta Al-Quswa, tidak mau jalan ke sebelah selatan ke arah Yasrib Madinah yang kemudian. Tapi berkeliling di Kuba itu. Ternyata perintah Allah kepada Nabi dengan berkelilingnya, tidak mau melanjutkan perjalanan ke arah yang dituju. Nabi diperintah untuk membangun masjid. Jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi itu yaitu Masjid Kuba. Masjid naon? Itu 15 hari dengan pondasi batu-batuan yang ada di Madinah. Bahkan Nabi ikut bekerja bakti, menggulan batu gitu. Seperti Nabi ketika akan terjadi perang Khandaq itu menggali parit itu untuk mengkelabui musuh-musuh agar mereka celaka itu di Khandaq gitu. Nabi langsung terjun, sama dengan terjun dan membangun masjid. Jadi kerja bakti. Bahkan Nabi membacakan satu syair agar supaya para sahabat yang bekerja bakti membangun masjid tidak terasa lelah itu. Ada nyanyian. Makanya kerja bakti itu marah tepati capek, ayah nyanyiannya, ayah marawis, ada nama gitu. Nah setelah itu selesai Masjid Kuba. Jadi nanti kalau ada dalam ujian agama dan sejarah, masjid mana yang pertama kali dibangun oleh Nabi ketika hijrah? Harus dijawab Masjid Kuba. Selama 15 hari dibangunnya. Setelah selesai Nabi melanjutkan perjalanan. Nabi sholat dulu di sana. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih, barang siapa yang sholat sunat, sholat duha di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan umroh yang mabruro. Makanya orang yang mau haji maupun umroh ke Madinah pasti oleh travel dibawa untuk sholat ke Masjid Kuba, karena meraih keutamaan salat 2 rakaat sama pahalanya dengan umroh dan haji. Jadi hajian kur di bawah sekali teh umroh teh hade nama men engke maneh mun ka Makkahnya bakal maneh ka Makkah engke sing mineng di Madinah kadinya teh lamun aya keneh waktu mah gitu make angkot aya di dinya
make taksi aya di dieu murah. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan ke Yastrib, yang di hari kemudian disebut Madinah. Apa yang dibangun oleh Nabi pertama kali? Satu masjid yang disebut Masjid Nabawi. Kedua, lapang dibangun oleh Nabi itu untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, dan sholat istisqa. Karena Idul Fitri tidak ada, kalau tidak salah dalam sejarah Nabi melaksanakannya 9 kali, 8 kali di lapang, 1 kali di masjid, karena terjadi hujan lebat. Makanya itu yang terbaik, itu lebih baik sholat Id itu di lapang daripada di masjid. Kemudian Nabi membangun kota Madinah 35 hektar. Berapa? Setengah desa kan kota Madinah yang pertama itu. Dan setelah membuat kota 35 hektar itu, membangun rumah di samping Masjid Nabawi 9 rumah. Para sahabat itu kaget, ini untuk apa Nabi membuat rumah 9? Ternyata wahyu dari Allah bahwa Nabi harus punya istri 9. Jadi nyeni mah heula memeh boga bojo teh salapan teh. Matak aing mah dia boga manuk, baheula mah teu gableng manuk teh. Ngan meuli kurungna heula. Akhirnya mah aya manukan sebenarnya. Kita mah rek pamer rek panimu jadi. Kayak mana mun hayang pamajikan leuwih ti hiji opat, nyieun opat imah ke maneh. Seuri jika manuk maneh euy. Gitu. Geus heula. Oh. Tak ayeuna mah euy. Awas ya nu car ka Mekah Madinah. Tuh. Ustaz Yusuf di ditu lila. Ayeuna mah nu 35 hektar teh lain kota Madinah, tapi dalamnya Masjid Nabawi itu luasnya 35 hektar. Luar biasanya. Sok maneh kukurilingan ngitung tatihang tah. Itu tihang Masjid Nabawi dalam buku sejarah pembangunan Masjid Nabawi jumlahnya 3.000 tihang. Para radang marmer super Itali ketika dibangunnya oleh Abdullah bin Laden. Bapaknya Osama bin Laden itu dibawa mesinya membangun marmer untuk tiang Masjid Nabawi itu. Subhanallah. Katanya itu pakai emas putih dan emas kuning gitu. Pakai lampu kristal yang miliaran yang besar itu. Makanya jam 9 jam 10 Masjid Nabawi itu kunci. Harus dikeluarkan, orang tidak boleh ada yang ikut tidur di dalam masjid. Kenapa? Karena takut nanti ada yang maling emas itu. Oh, nyokot 2 kilo gak lumayan apa dipesakan. 2 kilo sebarahan sih emas. Subhanallah. Itu emper Masjid Nabawi kiri kanan, samping kiri dan kanan itu luasnya 100 hektar. Ke dalamnya ada jalan, ada bunker, gua di dalam itu kira-kira 7 meter dari atas ke bawah. Di bawah banyak listrik, terang sekali, pakai eskalator itu seperti di toko. Ada lift sebagian. Ada 4.000 keran di dalam untuk berwudu pribumi. Bunker di dalam itu kapasitas tempat untuk parkir mobil sedan pribumi 4.000 mobil. Tuh percaya ini teh maneh ka itu. Percaya mah. Jadi yang kota 35 hektar dulu sekarang luasnya dalam Masjid Nabawi. Ke dalamnya ada bunker, tempat parkir 4.000 mobil pribumi ketika mau sholat berjamaah. Naik dan turunnya pakai eskalator. Di sana di juru-juru ada air jam-jam yang sudah dikulkas itu. Subhanallah. Katanya air jam-jam itu langsung ditransfer katanya itu. Itu sekarang saya bawa orang sepuh kolot ke sudah tua gitu, yang membaca sejarah Masjid Nabawi dulu, rumah Rasulullah dulu yang sangat sederhana, melihat Masjid Nabawi itu tidak bisa ngomong, langsung menangis karena ingat terhadap sejarah yang ditulis. Kalau dulu ketika Nabi hijrah masih sangat
Dan masjidnya juga tidak besar seperti sekarang. Tapi walaupun sekarang sudah diperbesar, tetap bekas masjid Nabi yang pusaka itu ada, itu batas-batasnya. Dan dengan raudhah, di sana ada raudhah ma baina mimbari wa roti raudhah min riyadil jannah. Tempat antara kamarku dan mimbarku adalah sepetak taman dari taman-taman surga. Itu ada bahan surga, ada taman surga, ada tanah surga. Kenapa dikemadinahkan? Agar supaya diduduki, dipakai salat oleh umat Islam seluruh dunia. Jaminannya kalau orang pernah mengalami salat di Masjid Nabawi di Raudhah, itu garansi akan masuk surga. Engka di akhir, karena ketika kiamat terjadi, Raudhah ditilepan deui, dibawa ke asal semula nyaeta kasur. Jadi dikadunyakeun teh supaya katija ku urang nu nijek Raudhah bakal nijek surga engke di akhir. Kemudian Nabi membangun masyarakat Madani selama 10 tahun lebih. Geus panjang. Sakitu moga-moga yang manfaatna. Eta mah sejarah yang harus diketahui oleh semua umat Jadi kali lagi, kenapa diperingati 1 Muharram? Karena hijrah Nabi, tonggak sejarah yang paling berarti dan signifikan bahasa sekarang itu. Kalau tidak ada hijrah, Islam belum tentu bisa datang ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Buktinya selama Nabi 13 tahun di Mekah hanya mampu merekrut orang yang bertauhid mengikuti ajaran Nabi tidak sampai 70 orang. Tapi untung selama 13 tahun mampu merekrut 70 orang. Tapi coba lihat dalam sejarah Nabi beliau berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi berapa? 950 tak? Hanya mampu merekrut mengislamkan orang 72 orang. Dan 10 keluarganya dia 82 orang yang ikut masuk ke Safina, perahu kapal saya yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihis. Padahal waktunya 1000 tahun kurang 50 tak? Hanya mampu merekrut umat Islam 72 orang itu. Jadi masih mending Nabi 13 tak? Tapi dalam sejarah para rasul dan nabi, ada seorang rasul dakwahnya tidak ada satu orang pun masyarakat yang berkenan untuk mengikutinya. Iya masa-masa kali blong urang-urang acan hayang nuturkeun eta rasul. Luga glego ge nu percaya. Kitu dakwah para rasul sallallahu alaihi. Jadi kesimpulannya hanya Nabi Muhammad yang paling banyak pengikutnya. Betul. Padahal 23 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah, hanya 10 tahun lebih sedikit mampu mengadakan perubahan besar-besaran, mampu menyodorkan Islam sebagai ajaran yang cukup menarik pikabitaeun. Padahal henteu 100 tahun kur 23 tidak sempadan abad. Itu pun 2 periode, tapi mampu merekrut umat yang sangat banyak sampai sekarang. Padahal usia sampai sekarang baru 1500 tahun kurang sedikit. Nah ini ada kelebihan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.